Hampir semua orang konsumsi ini, tapi nggak banyak yang tahu. Pernah nggak sih kita makan buah salak, terus ada yang bilang, jangan kebanyakan, nanti sembelit. Atau sebaliknya, ada juga yang bilang, salak itu bagus buat perut. Nah, yang mana yang benar? Dan yang jarang dibahas adalah ini, buah salak ternyata nggak cuma soal sembelit atau tidak, tapi punya dampak baik yang cukup luas untuk kesehatan pencernaan dan juga daya tahan tubuh. Bahkan, kalau dikonsumsi dengan cara yang tepat, salak bisa jadi buah lokal yang underrated, murah, mudah didapat, tapi sering kita salah pahami. Di video ini, kita bakal ngobrol santai, pelan-pelan, tanpa klaim berlebihan, tentang dampak baik buah salak yang jarang dijelaskan secara utuh. Dan pastikan nonton sampai akhir, karena nanti akan dibahas juga cara konsumsi yang aman, berapa jumlah yang disarankan, dan efek samping yang sering diabaikan. Dukung Asatpedia biar makin berkembang, cukup klik subscribe. Assalamualaikum. Hai teman-teman, terima kasih sudah mampir. Yuk kita ngobrol santai soal kesehatan. Kalau kita perhatikan, di Indonesia buah salak itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada salak pondoh, salak Bali, salak madu, bahkan di beberapa daerah, salak jadi oleh-oleh khas. Tapi anehnya, buah yang begitu dekat ini justru sering disederhanakan. Salak cuma dianggap buah pengganjal lapar, atau buah yang katanya bikin susah BAB. Padahal, di balik rasa manis, asam dan teksturnya yang khas, salak menyimpan kandungan alami yang berhubungan erat dengan pencernaan dan sistem pertahanan tubuh kita. Dan di sini, penting saya tekankan, video ini bukan pengganti saran medis, bukan klaim menyembuhkan penyakit, tapi edukasi berbasis kebiasaan konsumsi harian yang sering kita remehkan. Mari kita mulai dari yang paling sering dibicarakan, tapi jarang dijelaskan dengan benar. Pencernaan. Buah salak mengandung serat alami. Nah, serat ini punya peran penting, tapi juga sering disalahpahami. Serat pada salak bersifat membantu, bukan langsung melancarkan secara instan. Artinya begini, serat membantu mengatur ritme kerja usus, bukan memaksa, tapi mendukung. Kalau pencernaan kita sering terlalu cepat, misalnya gampang diare, serat membantu menyerap kelebihan air. Kalau pencernaan terlalu lambat, serat membantu menambah volume feses sehingga usus lebih terstimulasi untuk bergerak. Masalah muncul ketika salak dimakan berlebihan, tanpa air cukup, atau dalam kondisi perut yang sensitif. Disitulah anggapan salak bikin sembelit. Padahal, yang bikin bermasalah bukan buahnya, tapi cara dan jumlah konsumsinya. Bagian kedua, salak dan keseimbangan bakteri usus. Ini bagian yang jarang dibahas. Ketika membahas kesehatan pencernaan, banyak orang langsung fokus ke lambung atau usus besar. Padahal, ada satu faktor penting yang sering luput dibahas, yaitu keseimbangan bakteri usus. Nah, disinilah peran buah salak menjadi menarik untuk dibedah lebih dalam. Di dalam usus manusia, terutama usus besar, hidup triliunan mikroorganisme. Mikroorganisme ini bukan musuh. Justru, sebagian besar adalah bakteri baik yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri yang merugikan sangat menentukan apakah sistem pencernaan bekerja dengan optimal atau tidak. Salak, sebagai buah tropis yang sering dianggap biasa, ternyata memiliki karakteristik yang unik jika dikaitkan dengan ekosistem bakteri usus. Pertama, mari kita pahami dulu hubungan antara serat pangan dan bakteri usus. Bakteri baik di usus membutuhkan makanan agar bisa bertahan hidup dan berkembang. Makanan utama mereka bukan gula biasa atau lemak, melainkan serat yang tidak tercerna oleh tubuh manusia. Serat ini akan mencapai usus besar dalam kondisi hampir utuh, lalu difermentasi oleh bakteri baik. Salak dikenal mengandung serat alami dengan struktur yang cukup kompleks. Serat seperti ini cenderung lebih disukai oleh bakteri baik tertentu, terutama bakteri yang berperan dalam menjaga kestabilan lingkungan usus. Ketika bakteri ini mendapatkan pasokan serat yang cukup, mereka akan berkembang dengan lebih seimbang. Disinilah efek berantainya mulai terasa. Saat bakteri baik berkembang dengan stabil,
mereka akan menghasilkan senyawa hasil fermentasi. Senyawa ini berperan menjaga kondisi usus agar tetap ramah bagi bakteri menguntungkan, sekaligus membuat bakteri merugikan sulit berkembang. Dengan kata lain, keseimbangan mikrobiota usus menjadi lebih terjaga. Salak juga menarik karena tekstur dan kandungan alaminya yang relatif padat. Kondisi ini membuat proses pencernaan berjalan lebih bertahap, tidak terlalu cepat. Jeda waktu ini memberi kesempatan bagi bakteri usus untuk bekerja secara optimal dalam memecah serat dan senyawa alami yang ada di dalam salak. Selain serat, salak mengandung senyawa bioaktif alami. Senyawa ini tidak bekerja seperti obat, tetapi lebih sebagai pendukung lingkungan usus. Dalam konteks mikrobiota, lingkungan usus yang stabil sangat penting. Bakteri baik sangat sensitif terhadap perubahan drastis, baik dari pola makan maupun kondisi pencernaan. Lingkungan usus yang stabil akan membantu bakteri baik mempertahankan dominasinya. Ketika bakteri baik mendominasi, fungsi-fungsi penting seperti penyerapan nutrisi, pembentukan zat tertentu dan perlindungan lapisan usus dapat berjalan lebih optimal. Menariknya lagi, keseimbangan bakteri usus tidak hanya berdampak pada pencernaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mikrobiota usus memiliki hubungan erat dengan sistem kekebalan tubuh. Sebagian besar sel imun berada di sekitar saluran pencernaan. Ketika bakteri usus berada dalam kondisi seimbang, komunikasi antara usus dan sistem imun menjadi lebih teratur. Dalam konteks ini, salak berperan sebagai salah satu sumber pangan yang mendukung stabilitas mikrobiota, bukan sebagai pemicu perubahan ekstrim. Ini penting karena usus lebih menyukai perubahan yang perlahan dan konsisten, bukan kejutan mendadak. Keseimbangan bakteri usus juga berkaitan dengan gerakan usus dan kenyamanan pencernaan secara umum. Bakteri yang sehat membantu mengatur ritme kerja usus sehingga proses di dalamnya berjalan lebih teratur. Serat dari salak ikut berperan sebagai pengatur lalu lintas di dalam sistem pencernaan. Jika ditarik lebih luas, usus sering disebut sebagai otak kedua. Ini bukan tanpa alasan. Aktivitas bakteri usus mempengaruhi produksi senyawa yang berhubungan dengan suasana hati dan respons tubuh terhadap stres. Ketika mikrobiota berada dalam kondisi seimbang, sinyal yang dikirim dari usus ke otak cenderung lebih stabil. Dalam konteks ini, salak bukan sekedar buah dengan rasa manis asam yang khas. Ia menjadi bagian dari pola pangan alami yang mendukung kerja mikroorganisme usus secara harmonis. Yang menarik, keseimbangan bakteri usus tidak ditentukan oleh satu jenis makanan saja. Namun, kehadiran buah seperti salak dalam pola makan yang beragam dapat membantu menjaga keanekaragaman bakteri. Keanekaragaman ini sangat penting, karena semakin beragam bakteri baik di usus, semakin kuat pula daya tahannya terhadap gangguan. Salak dengan kandungan alaminya berkontribusi dalam menjaga keanekaragaman tersebut. Bukan dengan cara memaksa, tetapi dengan menyediakan kondisi yang memungkinkan bakteri baik bekerja sesuai fungsinya. Jadi, ketika kita membicarakan salak dan keseimbangan bakteri usus, yang dibahas bukan efek instan, melainkan proses perlahan, stabil, dan saling mendukung antara serat, senyawa alami, dan mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh. Bagian 3, salak dan daya tahan tubuh. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering luput, yaitu daya tahan tubuh. Salak mengandung senyawa antioksidan alami, bukan obat, bukan suplemen instan, tapi pendukung alami. Antioksidan membantu tubuh menghadapi paparan harian, polusi, stres, dan pola makan yang kurang ideal. Kalau dikonsumsi rutin dalam porsi wajar, salak berperan sebagai pendukung sistem imun, membantu tubuh tidak mudah drop, dan membantu proses pemulihan ringan. Ini penting terutama buat orang yang mudah lelah, sering masuk angin, atau gampang sakit ringan berulang. Bagian 4. Hubungan pencernaan dan imunitas. Ini bagian menarik. Tahukah kamu bahwa sebagian besar sistem imun berkaitan dengan kesehatan usus? Kalau pencernaan terganggu, maka daya tahan tubuh ikut terganggu. Disinilah peran buah seperti salak jadi relevan. Bukan karena satu zat aja, tapi karena kombinasi serat, senyawa alami, dan pola konsumsi yang konsisten. Jadi efeknya itu pelan, nggak instan, tapi terasa dalam jangka waktu tertentu. Saya pernah dengar cerita tentang seorang bapak di desa yang tiap sore makan 1 atau 2 buah salak, habis itu minum air hangat. Bukan karena tren, bukan karena diet, tapi karena kebiasaan. Dan katanya,
perut terasa lebih enak, tidur lebih nyenyak, dan jarang merasa begah. Cerita sederhana, tapi sering kita abaikan, karena sekarang kita lebih suka yang instan, yang cepat, yang viral. Kalau sejauh ini kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, nggak berlebihan dan disampaikan dengan santai, boleh banget tekan tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten edukasi ringan berikutnya. Tenang, nggak ribet, cukup subscribe dan lanjut nonton sampai habis. Sekarang, bagian penting, cara konsumsi. Salak paling baik dikonsumsi dalam kondisi segar, bukan terlalu matang berlebihan. Kupas bersih, pastikan tidak ada bagian busuk. Boleh dimakan langsung atau dipadukan dengan buah lain yang kandungan airnya lebih tinggi. Jumlah yang disarankan, untuk orang dewasa sehat, sekitar 1-2 buah salak per hari sudah cukup. Tidak perlu setiap ham, tidak perlu berlebihan. Minum air putih cukup setelah mengkonsumsi salak sangat dianjurkan. Efek samping yang perlu diperhatikan, kalau dikonsumsi berlebihan tanpa cukup cairan, bisa memicu perut terasa penuh, kembung, atau susah BAB. Untuk orang dengan gangguan pencernaan tertentu, sebaiknya perhatikan respon tubuh masing-masing. Kadang, yang kita butuhkan bukan makanan mahal, bukan suplemen luar negeri, tapi pemahaman yang benar tentang apa yang sudah ada di sekitar kita. Buah salak, sederhana, lokal, dan sering diremehkan. Tapi ketika dikonsumsi dengan cara yang tepat, ia bisa menjadi bagian kecil dari gaya hidup yang lebih seimbang. Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mendukung. Kalau kamu masih di sini sampai akhir, terima kasih. Itu artinya kamu peduli dengan tubuhmu sendiri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan ingat, yang alami itu bukan soal tren, tapi soal kebiasaan. Makasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kamu selalu berada dalam kondisi terbaik. Wassalamualaikum